Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Apa kabar siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Serang? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan selalu diberikan kesehatan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap semangat dalam menjalani aktivitas pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Pada pertemuan kali ini, Bapak masih melanjutkan kompetensi dasar dari pertemuan yang lalu, yaitu masih mempelajari mengenai teks anekdot. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas mengenai bagaimana memahami struktur yang ada pada teks anekdot. Maka dari itu, mari kita simak pembelajaran yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas mengenai materi yang berkaitan tentang struktur anekdot. Dalam struktur teks anekdot ini ada 5 macam bagian. Yang pertama yaitu ada abstraksi, ada orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Untuk itu mari kita bahas satu persatu mengenai struktur teks anekdot berikut ini. Yang pertama kita masuk pada struktur abstraksi. Abstraksi adalah struktur paling awal kejadian cerita dengan tujuan menggambarkan secara umum isi dari teks anekdot itu sendiri. Nah, abstraksi ini menjadi struktur paling awal kejadian cerita dengan tujuan menggambarkan secara umum isi dari teks anekdot itu sendiri. Kalau sebelumnya kalian memahami apa itu pernyataan umum dan apa itu definisi umum, maka di bagian teks anekdot ini juga ada bagian abstraksi yang menggambarkan secara umum isi dari sebuah teks tersebut. Namun, di sini yang disampaikan yaitu cerita atau gambaran umum isi cerita. Belum masuk ke proses kejadiannya, masih gambaran umum. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini ada contoh teks anekdot yang berjudul Kereta dan Tukang Kupat Tahu. Baik, kita baca dulu teksnya. Pada suatu hari, seperti biasa, dari pagi sampai siang, tukang kupat tahu berdagang di SMP 4 Tasikmalaya. Jam 12.00 siang, dia biasanya menyusuri rel kereta untuk mengambil jalan pintas menuju ke lokasi dagang selanjutnya, yakni Pasar Pancasila. Nah, jika dilihat dari isi cerita tersebut yang berjudul Kereta dan Tukang Kupat Tahu ini menggambarkan bagian secara umum isi dari sebuah teks tersebut. Jadi, yang perlu dipahami yaitu bagian abstraksi ini gambaran umum atau pendahuluannya di mana kejadian cerita itu terjadi dan belum ada dialog atau belum ada percakapan. Biasanya bagian abstraksi ini berada di bagian paling atas, diawali pada cerita teks anekdot. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian orientasi. Nah, bagian orientasi ini adalah bagian awal kejadian cerita yang menjelaskan mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Nah, pada bagian orientasi ini berisi pada bagian awal cerita yang menjelaskan suatu peristiwa kejadian pada cerita tersebut. Mari kita lihat contoh kutipan dari orientasi. Nah, masih yang judul yang sama yaitu Kereta dan Tukang Kupat Tahu. Di sini ada sebuah kutipan, mari kita baca dulu kutipannya. Tetapi kebetulan hari ini dagangannya sudah habis. Pembeli terakhirnya membeli kupat tahu dari sisi rel kereta. Sesudah pembeli terakhir itu selesai, tukang kupat tahu itu membersihkan piringnya yang berwarna merah, lalu mengeringkannya dengan cara dikibas-kibaskan. Nah, ini sudah
masuk ke bagian orientasi atau awal munculnya cerita itu sendiri. Nah, selanjutnya struktur yang ketiga di sini pada teks anekdot ada krisis. Krisis adalah bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna yang unik dan juga tidak biasa. Nah, ini sudah masuk ke bagian lelucon yang ada pada teks anekdot. Ya, kita baca dulu kutipannya. Kita lanjutkan contoh teks anekdot yang berjudul Kereta dan Tukang Kupat Tahu. Kebetulan lagi saat itu ada kereta yang melintas. Melihat ada tanda merah dikibas-kibaskan dari jauh, masinis kereta itu kaget lalu menginjak rem keras-keras. Sangkanya ada hal darurat yang membahayakan. Lalu kereta berhenti tepat di samping tukang kupat tahu yang tadi. Ini sudah masuk kepada sebuah krisis atau yang menjadi sebuah lelucon yang ada pada sebuah teks anekdot. Selanjutnya yaitu bagian reaksi. Nah, reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara yang unik dan berbeda. Nah, bagian reaksi ini adalah bagian respon dari bagian yang sebelumnya. Nah, contohnya berikut. Masinis, ada apa Pak? Tukang kupat tahu, gak ada apa-apa Pak, tinggal bumbunya saja. Nah, ini masuk kepada respon dari bagian sebelumnya. Selanjutnya di sini ada struktur yang terakhir pada teks anekdot, yaitu bagian koda. Adalah bagian penutup dari teks anekdot. Ini adalah struktur yang terakhir pada sebuah teks anekdot. Di sini ada kutipannya. Seketika itu masinis turun lalu memukuli tukang kupat tahu. Di sini ada contoh secara lengkap teks anekdot yang dijadikan sebagai contoh dari struktur. Nah, yang pertama ini adalah bagian abstraksi, yang kedua bagian orientasi, yang ketiga bagian krisis, dan yang keempat bagian reaksi, dan yang kelima di sini adalah bagian koda atau simpulan. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham mengenai penjelasan yang tadi Bapak sampaikan? Bahwa di sini ada struktur yang ada pada teks anekdot, yaitu apa saja? Di sini ada 5 macam. Yang pertama ada abstraksi, kemudian orientasi, kemudian ada krisis, reaksi, dan juga koda. Demikianlah untuk pertemuan pembelajaran daring bahasa Indonesia pada hari ini. Terima kasih kalian sudah menyimak dan memperhatikan mengenai materi-materi yang disampaikan. Bapak akhiri dalam pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.